Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah yang masih terus bergentayangan, yang masih terus mencari mangsanya, semakin hari semakin dekat dengan kita pada saat ini. Tapi walaupun begitu kita masih tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang ditimpakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah itu dari awal Islam itu datang senantiasa menyampaikan Islam itu ke tengah-tengah masyarakat. Ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Tapi beliau tetap berusaha dengan sekuat kemampuan beliau, walaupun di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan diiringi oleh Jibril alaihissalam. Tapi beliau tetap berusaha. Akan tetapi di dalam menjalankan dakwahnya, beliau senantiasa menghadapi hambatan, rintangan, gangguan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang kafir Quraisy saat itu bukan tidak tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Quraisy ketika itu terkenal sebagai orang-orang ahli syair. Mereka mengetahui betul apa beda syair, apa beda kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang, yang dikeluarkan dari mulut manusia, yang muncul dari benak manusia dibandingkan dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka, walau ketika mereka mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, tahu betul mereka bahwa itu bukan datang dari manusia, tapi itu jelas datang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka
berusaha menolak yang demikian itu, karena mereka tidak ingin peradaban mereka digantikan oleh agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memahami ucapan-ucapan Rasulullah pada saat itu akan mengganti peradaban mereka. Dan ketika apa yang terjadi, kenapa pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu juga berusaha menolak, menghambat dakwahnya Rasulullah SAW, karena mereka tahu dengan dakwahnya Rasulullah itu akan menggantikan kepemimpinan mereka pada saat itu. Jadi ketika mereka saat ini menjadi pemimpin, kemudian mereka mengikuti Rasulullah, maka berubah statusnya dari pemimpin menjadi anak buah, dari komandan menjadi anggota, dari orang yang menyuruh menjadi orang yang disuruh. Pasti mereka tak akan mau kejadian seperti itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu berusaha untuk menjauhkan Rasulullah dari umatnya, menjauhkan Rasulullah dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka mereka mencoba dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam hambatan, larangan, gangguan, ancaman dan segala macamnya, supaya ajaran Rasulullah itu tidak sampai kepada masyarakat pada saat itu. Apa yang terjadi dengan kondisi kita saat ini kaum muslimin? Ketika orang-orang yang ada hari ini mengetahui apa yang didakwahkan oleh para pengemban dakwah, oleh para dai, oleh para ulama, mereka mengetahui betul itu adalah suatu kebenaran. Tapi mereka, kenapa mereka menolak? Karena mereka mengetahui ketika Islam ini didakwahkan, mereka terima, maka peradaban yang ada hari ini akan berganti. Peradaban yang sehari-hari mereka menyenanginya, yang sehari-hari mereka menikmatinya, maka peradaban itu akan berubah sesuai dengan ajaran Islam. Ketika sesuai dengan ajaran Islam, maka mereka tentu tak bisa menikmati seperti yang mereka nikmati sekarang ini. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada hari ini. Mereka tahu betul yang didakwahkan itu kebenaran, yang didakwahkan itu Islam. Mereka tahu betul karena mereka juga orang Islam. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka memahami betul ketika mereka menerima ajaran Islam ini dengan benar, maka itu akan melemparkan mereka. Kedudukan mereka yang tinggi pada saat ini akan berubah menjadi anggota. Tak ada kesempatan bagi mereka untuk duduk di tempat mereka saat ini ketika mereka menerima Islam, kecuali ketika mereka ikut serta memahami, mendalami dan berjuang untuk menegakkan Islam itu, maka kemungkinan besar kedudukan mereka akan kembali di tempatnya. Kita mengenal umpamanya di dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab, orang yang senantiasa sangat keras menghalangi dakwah Islam. Tapi ketika dia masuk Islam dan menjadi pejuang Islam, maka tempatnya tak berubah. Dari yang sebelumnya dia pemimpin Quraisy, kemudian ketika dia masuk Islam, dia tetap menjadi pemimpin orang-orang Islam, begitu. Tapi ketika dia dahulunya menjadi pemimpin Quraisy, kemudian masuk Islam, kemudian dia tidak ikut berjuang, tidak ada ikut ngapa-ngapain, maka statusnya akan berubah. Dia tak akan menjadi pemimpin. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang hari ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa begitu? Maka mereka berusaha menghambat, menghalangi dakwah Islam di negeri kita yang tercinta. Bagaimana caranya? Kita sudah dengar, sudah kita sampaikan beberapa kali di dalam khutbah-khutbah kita. Mereka buat berbagai macam peraturan, mereka buat sertifikasi, mereka berbuat dogma-dogma tertentu, doktrin-doktrin tertentu, bahwa orang-orang radikal itu adalah orang-orang yang good looking, orang-orang yang gagah-gagah, orang-orang yang pintar-pintar, yang pandai bahasa Arab, yang bisa hafiz Quran. Itulah calon-calon radikal. Itu merusak alam berfikir kita kaum muslimin. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tak ingin kedudukan mereka hari ini tergantikan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita memahami bahwa Islam itu bukan hanya mengatur kehidupan peribadatan kita saja, tapi orang-orang itu menginginkan kita hanya memahami Islam di dalam tataran peribadatan. Mau sholat silahkan, mau berjamaah silahkan, mau berzikir silahkan, mau berpuasa silahkan, mau tahajud silahkan, mau naik haji silahkan, kami fasilitasi, mau bersedekah banyak-banyak kami fasilitasi. Tapi kalian jangan bicara khilafah, kalian jangan bicara hukum Islam, kalian jangan bicara jihad, karena itu akan menggeser kedudukan kami. Itu yang terjadi hari ini kaum muslimin.
Dan jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal kita memahami Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya peribadatan kita saja, bukan hanya rajin sholat berjamaah saja, bukan hanya rajin sholat tahajud saja, tapi seluruh kehidupan kita harus diatur. Bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita bermuamalah di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Islam? Ketika kita berhukum di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat kita, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam? Ketika kita berurusan kemasyarakatan, kekeluargaan, hubungan laki-laki perempuan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Tapi hari ini bagaimana orang-orang mengajak kita, menggelincirkan kita ke jalan syaitan. Mereka betul-betul berusaha. Maka kita sebagai kaum muslimin hari ini harus berusaha mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita tergelincir, jangan sampai kita terbawa arus mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Ketika kita mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dipastikan berpulangnya kita ke neraka jahanam. Itu dipastikan kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan kafah? Maka Imam Syekh Abu Bakar Al-Jaziri mengatakan dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan kafah itu adalah la yutsraku min syara'ihi wa min ahkimi syai'un. Tidak boleh sedikit pun syariah dan hukum Islam itu ditinggalkan. Itu kata Abu Bakar Al-Jaziri. Jadi istilahnya adalah kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah, yang namanya kafah itu seluruh aktivitas kehidupan kita ada aturannya. Islam mengatur seluruh itu. Tak ada yang tak diatur oleh Islam. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari kita masuk WC sampai mengurus negara, diatur oleh Islam. Jangan kita menyangka, oh yang diatur Islam itu hanya peribadatan ritual saja. Sementara ketika kita di kantor, ketika kita berdagang, ketika kita di pemerintahan, tak ada Islam yang mengatur. Ketika kita berpolitik, tidak diatur oleh Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Ya, karena tidak ada satu aktivitas kita di dalam kehidupan ini yang tidak diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang orang-orang kafir, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Ketika cahaya Allah ini akan bangkit, ketika cahaya Allah ini akan bersinar kembali, kan memang masanya sudah sampai. Ketika Rasulullah mengatakan kepada kita periode-periode yang dihadapi oleh kaum muslimin, bahwa Rasul mengatakan akan ada masa kenabian, ada masa khilafah ala minhajin nubuwah, ada masa mulkan adun, ada mulkan jabriyatan, dan terakhir akan datang masa khilafah ala minhajin nubuwah. Semua orang tahu, mereka ahli sejarah tahu, mereka ahli hadis tahu, mereka ahli tafsir tahu. Tapi ketika hari ini mereka ada di barisan orang-orang yang tak ingin Islam bangkit, maka orang-orang yang tahu itu disuruh ke hadapan kita untuk mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang. Mereka mengatakan khilafah itu cuma 30 tahun. Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan begitu. Apakah setelah 30 tahun itu bukan khilafah? Bukan. Yang 30 tahun disebut Nabi itulah khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama. Semenjak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan itu berlangsung 30 tahun. Apakah setelah itu bukan khilafah? Tetap khilafah. Tapi orang-orang yang paham hari ini, mereka mencoba memutarbalikkan fakta itu. Sehingga kita kaum muslimin hari ini tidak akan kembali. Padahal Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan kembali khilafah. Khilafah yang seperti apa? Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Memang itu akan kita kembali, bukan seperti Umayyah, bukan seperti Abbasiyah, bukan seperti Utsmaniyah. Akan tetapi mereka berusaha memadamkan itu lewat mulut-mulut mereka. Ketika dahulu mereka mengatakan itu khilafah, sekarang mereka mengatakan bukan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Akan tapi Allah mengatakan kepada kita, walaupun mereka berusaha ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah berkeinginan untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka.
Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk menampakkan atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Karena kebangkitan Islam itu pasti tak disukai oleh orang-orang kafir. Kebangkitan Islam itu tak disukai oleh orang-orang munafik. Kebangkitan Islam itu pasti tak disukai oleh orang-orang yang sudah senang dengan kedudukan dan kejabatan di hari ini. Maka kita kaum muslimin hari ini harus sadar diri, harus belajar diri. Jangan sampai kita tattabi'u khutuwatis syaitan, karena itu akan menggelincirkan kita ke neraka jahannam. Faktabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullah azima innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amana. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita melihat di hadapan mata kita akan kembalinya Islam, akan sempurnanya cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan hidup berkah di bawah naungan lindung Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil Islam wal muslimin wa izil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyya wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'mi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.